Saudari-saudaraku terkasih, dalam keadaan tertentu kita seringkali terlalu mengandalkan hitungan matematis dan kurang mengandalkan hitungan menurut aspek-aspek lain di luar diri kita atau di dalam diri kita sendiri. Ketika kita hanya memiliki sedikit, maka kita biasanya cenderung beranggapan apa yang kita miliki tidak memungkinkan untuk dibagi kepada orang lain. Bahkan kita berpikir untuk saya sendiri saja tidak akan cukup. Lalu bagaimana dengan orang lain atau dibagi kepada orang lain? Pasti akan lebih tidak cukup lagi. Kisah tentang penggandaan roti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menggambarkan hal demikian. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang banyak yang mengikutinya. Padahal Yesus ingin menyendiri untuk berkabung atas kematian Yohanes Pembaptis. Pasti kematian Yohanes Pembaptis sangat menyedihkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bukan menyingkir, Yesus bukan menyingkir karena takut kepada Herodes, tetapi ia ingin menyendiri, ingin ikut berkabung atas kematian Yohanes Pembaptis. Tetapi orang banyak mendesak dia dengan membawa kebutuhan mereka dan tidak membiarkannya pergi. Melihat penderitaan mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Walaupun dia sendiri sedang sedih, dia mau menyembuhkan penyakit mereka. Yesus tidak membiarkan kesedihannya menjadi alasan untuk tidak melayani mereka. Sementara para murid merasa gelisah dan khawatir saat melihat orang banyak. Mungkin pikir para murid, mengapa orang banyak ini kok tidak pengertian? Kami sudah lelah, kami mau beristirahat juga. Mengapa mereka masih mengikuti sang guru? Mengapa mereka kok enggak pergi-pergi? Mengapa mereka enggak pulang? Saudari-saudaraku terkasih, kegelisahan ini akhirnya terungkap dengan kata-kata para murid. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada para murid, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di sini para murid menyampaikan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai. Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Mereka merasa 5 roti dan 2 ekor ikan secara hitungan matematis tidak akan berdampak apa-apa bagi orang banyak. Bahkan barang secuil saja tidak akan cukup bagi orang sebanyak itu. Jumlah yang sedikit dianggap tidak bernilai dibandingkan jumlah orang yang begitu banyak. Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu Yesus berdoa dan mohon berkat dan semuanya menjadi berubah. Roti dan ikan dibagi-bagikan, semua orang bisa makan sampai kenyang dan sisanya sampai 12 bakul. Saudari-saudaraku terkasih, di tangan Tuhan yang sedikit menurut hitungan matematis menjadi berkelimpahan bahkan tak terbatas. Mujizat 5 roti dan 2 ikan ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Yesus sebagai roti hidup, dialah yang memelihara baik tubuh maupun jiwa kita. Penggandaan roti juga membuktikan kuasa Tuhan untuk mengadakan mujizat. Dan ini merupakan contoh dari belas kasih Yesus terhadap kebutuhan orang yang memerlukan pertolongan. Dan hal ini juga mengajarkan bahwa sedikit yang kita miliki dapat dijadikan berkelimpahan apabila dipersembahkan kepada Tuhan
dan diberkati olehnya. Mungkin saudari-saudara sebagai seorang pekerja dalam pelayanan masyarakat, entah sebagai guru, perawat, atau apapun juga. Mungkin Anda adalah seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil atau pasangan yang tak berdaya karena sakit. Anda harus berkutat sendiri dengan pergumulan, kekecewaan, dan kepedihan hati tanpa seorang pun tampak peduli kepada Anda. Saudari-saudari yang terkasih, jangan pernah kita lupa bahwa ada seseorang yang peduli, yaitu Allah sendiri. Allah peduli kepada kita. Dia memahami kesedihan kita lebih dari siapapun, dan Dia mengerti dalamnya penderitaan kita. Kita dapat menyerahkan kekhawatiran kepada Dia, dan dalam hadirat-Nya kita dapat menemukan kasih, penghiburan, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk beranjak dari kesedihan dan kepedulian kepada kesedihan orang lain. Kita dapat mempedulikan orang lain karena Allah peduli kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita melanjutkan peziarahan kita dan mohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita selalu terbuka terhadap aspek-aspek lain yang berada di luar diri kita, terutama aspek keilahian yang ada, di mana Allah hadir, di mana Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian, di mana Allah tidak pernah membiarkan kita di dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Yang penting adalah bagaimana kita mau terbuka terhadap setiap rencana Tuhan, dan kita juga sungguh mau peduli kepada setiap orang yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.